Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, ingat bahwa ketika kita membeda-bedakan orang berdasarkan derajat, ketika kita membeda-bedakan orang berdasarkan tingkat kekayaan ataupun perbedaan suku, agama, dan ras, adalah dosa. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, membedakan orang berdasarkan derajat adalah dosa yang sama sekali tidak dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang terpelajar, terhormat, dan terkenal senantiasa mendapatkan perhatian dan kehormatan yang lebih dibanding dengan mereka yang mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan, mereka yang mungkin tidak berpangkat, mereka yang mungkin tidak punya jabatan apa-apa. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, membedakan orang berdasarkan hal-hal demikian adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, sikap membedakan orang ini juga tidak jarang dijumpai di dalam gereja. Kadang-kadang kita membeda-bedakan orang berdasarkan tingkat ekonomi, kita membeda-bedakan orang berdasarkan derajatnya, berdasarkan kekayaan dan lain sebagainya. Dan tentu ini adalah sebuah dosa yang dilakukan di dalam gereja. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, ingat bahwa harusnya gereja tidak boleh membatasi siapapun berdasarkan apapun di dalam gereja. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada Tuhan tanpa dibeda-bedakan atau dibatasi oleh apapun. Nah, bagaimana kita meresponi hal ini? Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, melalui bagian ini dalam Yakobus pasal yang pertama, pasal yang kedua, ini ingin memberikan peringatan kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa janganlah kita membeda-bedakan setiap orang berdasarkan penampilan fisik atau mungkin berdasarkan apapun yang mungkin kita lihat secara kasat mata. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus dalam pasal 2 yang pertama mengatakan bahwa saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, ketika kita memperlakukan orang berdasarkan status sosial, berdasarkan rupanya, atau berdasarkan penampilan, atau berdasarkan kekayaan, maka ini jelas tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Sikap ini jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan pernyataan Yesus bahwa Allah tidak membedakan siapapun dan Ia tidak pernah memandang rupa. Kalau saja Allah memandang kita berdasarkan status sosial kita, maka mungkin tidak ada satu manusia pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Setiap orang, tidak ada satu pun yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita semua terlahir sebagai manusia berdosa yang melakukan kesalahan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang dikasihi, di samping itu juga sikap ini juga berarti bahwa kita sedang menempatkan diri lebih tinggi dan menduduki posisi sebagai hakim dibanding yang lain. Padahal ingat bahwa hakim yang adil hanyalah Tuhan. Satu-satunya hakim yang adil hanya Tuhan. Maka kita tidak berhak menempatkan diri kita sebagai hakim atas saudara-saudara kita. Teman-teman saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanggar hukum Tuhan. Siapakah kita sehingga kita berhak menentukan kepada siapa hormat kita dinyatakan, kepada siapa kehormatan itu dinyatakan. Ingat bahwa demikian citra Kristen yang sesungguhnya, bahwa harusnya kita tidak membedakan orang, membeda-bedakan jemaat, membeda-bedakan siapapun di dalam gereja berdasarkan status sosial. Terkadang dalam setiap gereja ada hamba-hamba Tuhan yang membeda-bedakan orang berdasarkan kekayaan. Ketika orang itu adalah orang yang kaya atau terpandang, maka dia diposisikan sebagai orang yang paling terhormat, bahkan sebisa mungkin menduduki posisi atau tempat duduk yang paling depan dan lain sebagainya. Teman-teman, ini tidak boleh terjadi dalam gereja. Realita berbicara bahwa seringkali orang miskin lebih terbuka bagi Injil daripada orang kaya, karena banyak orang kaya lebih mengandalkan hidupnya pada kekayaan daripada mengandalkan Tuhan. Namun tidak berarti bahwa orang kaya juga sulit menerima Injil, karena status sosial tidak menjadi penentu status
kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya baik orang kaya maupun orang miskin semua berhak untuk menerima Injil, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi sesungguhnya surat ini, surat Yakobus ini ditulis dengan tujuan agar orang Kristen kembali kepada hukum kasih, sehingga kita memiliki sikap yang benar terhadap orang-orang di sekitar kita berdasarkan hukum yang Tuhan nyatakan. Karena hukum kasih tercermin dari setiap hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tidak ada ukuran apapun yang dapat menggeser hukum kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, mari kita renungkan bersama-sama bahwa kita belajar untuk menempatkan harta pada porsi yang benar, sehingga tidak mempengaruhi kita dalam beriman dan bersikap kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian taatilah hukum kasih dalam seluruh kitab suci, dalam seluruh sikap dan perbuatan kita, sehingga tidak membuat kita membeda-bedakan siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita, baik kaya maupun miskin, semua sama di mata Tuhan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, inilah pengamalan iman Kristen sejati yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak membangun relasi berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu, tapi Dia membangun hubungan dengan kita, mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita secara menyeluruh, tanpa syarat tertentu, tanpa status sosial tertentu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.